Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Zaki Adrian dengan NIM 24074047 dari D3 Otomotif Teknik UNP. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan komponen-komponen pada ekskavator. Pada unit kali ini, ekskavatornya adalah unit 8 ton dari XCMG. Nah, untuk komponen yang pertama itu ada bucket. Bucket ini berfungsi untuk menampung dan mencangkul tanah atau material lainnya. Yang kedua adalah ada itu arm. Arm itu sejalan dengan ini. Ini masih arm dengan silinder hidroliknya masing-masing. Lanjut ke dalam bagian mesin. Baik, selanjutnya untuk dalam bagian mesin itu di sini ada ini pompa hidrolik. Ini bagian ini pompa hidrolik yang berfungsi untuk menghasilkan tekanan pada masing-masing silinder pada unit. Nah, yang di sini ini ada gemok untuk P2 harian pada ekskavator ini. Kita lanjut kepada bagian belakang. Baik, selanjutnya pada bagian belakang di sini kita bisa melihat mesin dari ekskavator ini yang dilengkapi dengan dinamo starter. Untuk saringan bensinnya, ini ada filter solar yang pertama dan ini filter solar yang kedua. Ini untuk filter olinya teman-teman. Jadi filter solar dibuat jadi dua tahap ini karena untuk memastikan tidak adanya kotoran pada bensin yang benar-benar masuk kepada ruang mesin ini. Jika ada, maka akan sangat mempengaruhi umur dari unit. Dan kemudian ini ada air radiatornya. Ini harus diisi sesuai dengan takaran ini ya, atau tidak boleh sampai di sini. Kalau sudah sampai di sini itu akan berakibat fatal untuk unit karena akan mengakibatkan overheat sehingga air di dalam ini tidak akan naik lagi ke radiator jika kekurangan air. Baik, selanjutnya kita balik ke sisi di kanan. Ini adalah tempat masuknya solar. Berfungsi untuk tempat mengisinya solar untuk kendaraan ini. Dan yang di dua buah ini merupakan intake dari masuknya oli hidrolik. Itu sama kedua teman. Selanjutnya kita pada bagian dalam mesin. Di sini bisa kita lihat yang pertama ada saringan hawa. Ini seperti fungsinya pada mobil umum untuk menyaring udara yang masuk dari kotoran. Selanjutnya yaitu ada radiator. Yang paling besar ini untuk radiator dari mesin. Sementara biasanya yang kecil ini adalah radiator untuk AC atau intercooler pada turbo. Nah, untuk ya di dalam kotak ini biasa terdapat ECU atau CU dan ECM-nya. Selanjutnya yang sebesar ini, yang warna kuning ini adalah tangki hidrolik. Itu berfungsi untuk menyimpan cadangan hidrolik yang akan disirkulasikan pada sistem silinder. Baik, teman-teman, kita akan beralih pada undercarriage atau bagian bawahnya. Yang pertama di sini adalah yang di bulat ini terdapat sprocket. Sprocket ini berfungsi untuk menggerakkan sepatu ini atau rantai ini agar ekskavatornya berjalan. Nah, di dalam sprocket ini terdapat banyak komponen. Yang pertama adalah motor hidrolik, yang kedua juga final drive yang berfungsi untuk meringankan putaran dari motor hidroliknya. Nah, selanjutnya di sini adalah arm atau rangka dari undercarriage. Itu berfungsi sebagai rangka untuk melekatnya komponen-komponen ini. Kemudian di depan ada roller idle roller, berfungsi untuk penumpang atau tempat berputarnya gerakan dari rantai belakang. Jadi pakai idle aja untuk berputar. Selanjutnya di dalam ini biasanya terdapat roller kecil yang berputar membantu agar rantai ini bergerak sesuai tracknya atau jalurnya. Yang di atas ini adalah carriage loader dan ini yang di bawah ini adalah track loader. Berfungsinya sama teman-teman, tapi yang di atas lebih berfungsi untuk menjaga gitu. Karena yang di bawah ini sudah mengalami tekanan, jadi kurang berfungsi lah tiba. Nah, untuk yang di atas itu memang untuk berfungsi sekali untuk menjaga agar rantai tidak lepas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan Bang, kami dari mahasiswa Universitas Negeri Padang. Saya dengan Zaki. Saya dengan Nafis, Bang. Pada kesempatan kali ini saya akan bertanya tentang seputar ekskavator pada Bapak siapa tadi? Rizal. Bang Arizal. Jadi Bang, untuk pertanyaan saya, selama pengoperasian Abang jadi operator di ekskavator, kendala apa yang sering Abang ketemui selama menggunakan unit? Kendala dari unitnya ya. Ya Bang? Kendala dari unitnya kadang ada trouble istilahnya, masalah minyak. Kalau minyak kotor ya kan, kadang minyak kotor itu masalah yang paling sering trouble lagi. Masalah minyak Bang. Berarti untuk minyak kalau udah trouble gimana Bang? Diapakan? Setelah dibersihkan filternya, ganti filter. Dibersihkan filternya, diganti filternya atau diganti ya. Nah, alat selalu drop ya. Ngedrop lah. Nah, Kalau udah bermasalah di minyak, akibatnya apa tuh Bang? Di tenaga mesin atau apa? tenaga mesin hilang. Nah, terus istilah komponen-komponen dari mesinnya, misalnya injeksi pumpnya atau injektornya bermasalah kan. Untuk selama Bang jadi operator, pernah nggak kuku baketnya patah karena apa itu? Oh, kalau kuku baket sering tuh. Kadang-kadang dapat material batu kan, yang keras. Kadang kuku baket tuh patah dia. Ada yang patah langsung dari kukunya, ada yang patah dari adaptor kukunya. Kalau kuku sering. Sering kuku Ya. Terus solusi untuk kuku biasanya dari perusahaan diapain Bang? Dilas apa diganti baru Bang? Kalau memang dia udah patah atau dia pecah kan, itu ganti baru. Ganti baru. Ya. Kadang kan ada orang yang digantinya nanti pennya kan pen asli diganti pakai baut kayak yang sekarang ini kan, biar agak tahan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Adrian dari D3 Teknik Otomotif dengan NIM 24074047. Pada video kali ini saya akan menunjuk dan memperkenalkan komponen pada backholder yang ada pada unit ini. Pertama, terdapat di sini roda. Sesuai peruntukannya, roda berfungsi untuk sebagai media jalannya alat di semen atau di aspal. Kemudian komponen selanjutnya ada itu boom, yang pada ini disebut boom atau arm pada baket. Fungsinya sebagai penyangga dan penyokong dudukan pada baket. Selanjutnya di sini ada lifting silinder, berfungsi untuk mengangkat ram ini ke atas untuk posisi angkat dan posisi turunnya baket. Selanjutnya pada bagian atas itu yang terhubung dengan baket terdapat tilting silinder, berfungsi untuk melanjutkan tenaga putar dari pompa hidrolik ke silinder untuk menutup dan membuka baket ini dengan posisi buang atau posisi mengangkut. Selanjutnya pada setiap axial yang ada pada arm maupun komponen bergerak lainnya yang kecil seperti ini disebut pin. Pin ini wajib dilumasi setiap harinya dan wajib untuk dicek. Karena jika tidak dicek bisa mengakibatkan kerusakan, karena ini komponen bergerak yang terus bergerak jika baket dioperasikan. Selanjutnya pindah ke bagian roda. Bagian roda terdapat seperti komponen kendaraan pada umumnya, ada gardan dan juga sistem pergerakan kaki-kaki. Ini yang besar ini disebut gardan atau diferensial. Fungsinya untuk membedakan putaran antar roda atau menyamakan putaran antar roda ketika medan yang dihadapi berbeda. Nah, di dalam ini biasanya terdapat final drive atau seperti gigi rotari yang berfungsi untuk meringankan putaran poros roda. Selanjutnya dan juga di dalam ini terdapat rem seperti rem mobil pada umumnya. Lanjut untuk bagian di dalam mesin, ini bisa kita lihat mesinnya menggunakan Caterpillar dengan kode 3521451.
Ini ini ada alternator, terdapat turbo, dan seperti mesin pada umumnya ada untuk AC, tensioner maupun prosengkol. Terdapat lampu untuk kerja atau penerangan pada saat unit dioperasikan pada tempat yang gelap atau pada malam hari. Kemudian di sini ada kabin. Kabin berfungsi untuk sebagai tempat duduknya operator atau tempat operator melakukan fungsi dari unit ini. Lanjut pada bagian belakang. Terdapat deck holder atau cangkul pada bagian belakang pada unit. Fungsinya sama, yaitu untuk menyangkul seperti ekskavator. Komponen yang pertama ada bucket. Bucketnya ini seperti bucket ekskavator, mempunyai kuku, dan juga ini unit ini mempunyai arm pada ekskavator. Pada umumnya komponennya bersama, seperti yang di depan tadi pada bucket di depan. Ini merupakan arm, ini untuk lifting silindernya, dan ini untuk tilting silinder. Terbalik. Ini untuk tilting silinder, ini untuk lifting silinder. Dan juga mempunyai pin masing-masing. Ini ada untuk masukkan oli atau grease-nya ke dalam ini, agar pada saat digunakan komponen tidak aus karena kekurangan oli. Dan selanjutnya, pada setiap komponen yang berhubungan dengan hidrolik pasti akan mempunyai selang ini, selang tekanan tinggi. Merupakan jalur untuk jalannya hidrolik ke masing-masing silinder untuk mensuplai hidrolik. Dan pada pertemuan kali ini saya akan mengidentifikasi alat pada mini roller Sake SW 300/1. Nah, berarti ini muatannya 3 ton. Nah, di bagian depan ini ada engine. Tapi kita belum masuk ke engine, kita ke bawah dulu. Di bagian kaki-kaki itu ada drum, dan pada bagian ini ada vibration motor yang berfungsi untuk menggetarkan drum ini ketika dijalankan untuk meratakan tanah. Jadi kerjanya itu bergetar nanti. Jadi jika dia bergetar maka tanah akan padat. Nah, balik untuk di bagian kanannya dan di kiri itu adalah drive motor. Nah, inilah yang berfungsi untuk menggerakkan drum ini. Jadi di dalam satu drum ini terdapat 2 komponen, yaitu untuk penggerak dan juga penggetarnya. Nah, kita masuk ke bagian engine. Engine ini, mini roller ini menggunakan engine Kubota dengan 3 silinder. Seperti biasa teman-teman, untuk engine itu berfungsi untuk sebagai tenaga pada sistem kendaraan. Nah, di sini ada alternator. Pada umumnya alternator pada kendaraan itu berfungsi untuk membangkitkan tegangan AC yang ada pada kendaraan. Nah, kemudian tegangan AC tersebut akan disuplai menjadi tegangan DC pada kendaraan yang akan dimasukkan ke baterai. Nah, selanjutnya di sini ada radiator. Fungsi radiator di sini untuk mendinginkan mesin ini. Karena mesin ini menggunakan air, maka dia memerlukan pendinginan dari radiator. Selanjutnya ini kita masuk ke starter. Starter ini berfungsi untuk menggerakkan gigi atau prosengkol sehingga terjadi gerakan awal untuk menghidupkan engine atau kendaraan. Selanjutnya kita masuk ke sini. Di sini terdapat fuel filter, yaitu saringan untuk bahan bakar. Untuk solar tiba teman-teman. Jika ada kotoran pada solar maka dia akan menyaringnya di sana. Kemudian ini ada filter udara atau air filter, berfungsi untuk menyaring udara yang akan masuk ke dalam ruang bakar. Selanjutnya di sini ada hydraulic filter. Nah, karena dia menggunakan sistem hidrolik dengan menggerakkan motor hidrolik, maka dia memerlukan filter hidrolik agar dalam sistem dia tidak macet atau mampet di dalam os atau selang-selangnya. Nah, ini selangnya atau os, bisa kita sebut os. Os ini untuk menyalurkan tenaga dari motor hidrolik ke aktuator yang ada seperti vibration motor maupun drive motor. Kita masuk ke bagian di tengahnya. Pada sistem ini menggunakan steering system yang menggerakkan badannya. Jadi dia tidak menggunakan T-rod atau komponen seperti gardan. Jadi dia yang digerakkannya adalah badannya sendiri. Jadi jika ini bergerak ke kiri maka ini otomatis akan ikut berputar teman-teman. Axle-nya.
Nah, di sini ada water separator. Nah, fungsi water separator itu untuk memfilter bahan bakar. Jika terdapat air, maka air akan otomatis terfilter agar tidak masuk ke ruang bakar. Nah, teman-teman, balik lagi ke kabin. Untuk menggerakkan kendaraannya, untuk menggasnya, ini menggunakan kuas ini. Jadi jika dikedepankan dia akan maju, dan jika dibelakangkan ke mode reverse dia akan mundur. Atau mode netral dia akan diam saja. Untuk di sini ada seperti tuas untuk kaki, ini merupakan rem dari kendaraan dari unit ini. Nah, kemudian di sini ada untuk menggerakkan kendaraannya, steeringnya tuh otot untuk menggerakkan arah dari kendaraan tersebut seperti mobil. Nah, teman-teman, di bagian belakang terdapat tangki air yang berfungsi untuk membasahkan drum ini ketika untuk meratakan tanah agar tidak lengket kotoran atau material yang akan diratakan. Nah, teman-teman, selanjutnya kita beralih pada bagian kiri dari unit. Itu terdapat filter hidrolik yang kedua dan juga keran. Keran ini berfungsi untuk mengecek apakah oli hidrolik pada mesin ini masih ada atau tidak. Ya. Nah, di sini teman-teman, di sini ada silinder. Silinder inilah yang menggantikan sistem tirot. Jadi otomatis silindernya akan masuk dan akan terdorong ke dalam keluar jika dibelokkan ke kanan. Ini merupakan penggerakan dari pompa hidrolik. Oke. Nah, baik teman-teman. Selanjutnya itu ada pompa hidrolik. Karena penggerak ini menggunakan sistem hidrolik, maka tenaga yang dihasilkan oleh engine tidak langsung dimekanikan atau diputarkan oleh mesin, melainkan melalui pompa hidrolik dulu. Nah, di pompa hidrolik lah tekanan itu akan menghasilkan tenaga untuk menggerakkan dan menggunakan motor. Jadi tekanan hidrolik itu akan diubah menjadi gerakan putaran oleh motor. Makanya pompa ini tidak dilengkapi, maka mobil ini tidak dilengkapi dengan poros propeller ataupun gardan karena sistemnya digerakkan langsung oleh pompa hidrolik.